Selamat datang. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, agar aku semangat buat video yang lain. Jika sudah, kita mulai alur ceritanya di mana Sung Jinwoo mendapatkan job necromancer yang membuatnya kaget, karena Jinwoo tidak pernah berpikiran akan mendapatkan pasukan arwah atau pasukan mayat hidup yang seram yang akan mengikutinya. Jinwoo juga berpikir jika dia tipe petarung sejak mendaftar sebagai rank E, dia masih bingung karena dari semua pertarungan yang Jinwoo pelajari cuma skill assassin. Dia mencoba menolak, tetapi notif muncul bahwa necromancer adalah hidden clash. Setelah membacanya Jinwoo tambah bimbang, karena hidden clash adalah kemampuan unik sama seperti yang dimiliki para guild besar, yang dirumorkan bisa memiliki kekuatan setara monster, dan para hunter itu pun punya banyak kekuasaan. Setelah berpikir yang panjang, Sung Jinwoo akhirnya menerima jobnya. Tak lama kabut hitam mengarah ke Jinwoo yang membuatnya panik, dan notif sistem muncul bahwa jabatannya telah dipromosikan, dari necromancer berubah menjadi shadow lord. Jinwoo merasa bingung, tetapi kabut hitam meresap ke dalam tubuh Jinwoo. Dia berpikir bahwa pasukan yang akan dia summon yang dari lemah, akan bertambah kuat dengan promosi yang diterimanya. Dari kabut hitam itu Jinwoo bisa mendengar jeritan kesakitan dari boneka-boneka yang dikalahkannya. Tak lama notif muncul, pemberitahuan untuk extraction bisa dengan boneka yang dikalahkannya, tetapi harus menggunakan ucapan perintah untuk membangkitkannya. Setelah berpikir panjang Jinwoo berkata, "Bangkitlah." Asap hitam muncul dari boneka-boneka. Tangan keluar, merangkak yang ingin bangkit. Jinwoo yang melihat boneka itu bangkit sangat kaget, karena dia memiliki banyak pasukan yang disummon, 27 infanteri dan 3 magician, bahkan Jinwoo bisa membuat sampai 30 prajurit bayangan, tapi dari semua prajurit yang disummon, cuma 20 saja yang bisa disimpan. Jinwoo melirik dan berpikir, bagaimana jika dia memiliki shadow dari seorang rank S hunter, tetapi sistem muncul yang mengharuskan mengurangi prajurit yang telah disummon karena level lebih tinggi. Kemudian Jinwoo melepas 11 prajurit yang lemah dan berkata, "Aku minta maaf, walau aku sudah memanggilmu." Summon pun di-cancel dan 11 prajurit menghilang. Kemudian Jinwoo melihat ke arah prajurit merah, dan mendekatinya dan berkata, "Bangkitlah." Asap hitam muncul dari kaki dan tubuhnya sampai membuat tekanan yang sangat kuat, bahkan Jinwoo harus menangkis dengan kedua tangannya. Tak lama notif muncul bahwa Jinwoo gagal mengekstrak bayangan, dan masih memiliki 2 kesempatan untuk mencobanya lagi. Setelah mencobanya masih gagal, dan tinggal 1 kesempatan, Jinwoo melihat singgasananya dan berkata, "Berhenti melindungi kursi seseorang yang telah pergi, dan cobalah lindungi aku, orang yang berada di depanmu, dan bangkitlah." Asap hitam bermunculan dari tubuhnya, tekanan besar yang mengelilingi tubuhnya sangat kuat, jubah hitam yang sudah berkibar. Jinwoo yang melihat summonnya berhasil sangat senang dan Jinwoo memberi nama Inggris untuk prajurit yang memiliki level tinggi. Bahkan semua pasukan prajurit bayangan bersujud ke arah Jinwoo, dan berkata, "Jagalah diriku baik-baik." Hari sudah pagi, Jinwoo keluar dari Dongwon dan pulang ke rumahnya. Di waktu tidur dia mendapatkan telepon dari sang adik yang diharuskan ke sekolah, karena terburu-buru langsung ke kamar mandi, tetapi Jinwoo malah ke bank untuk memperbarui kartu ATM, dan petugas sangat kaget dengan uang Jinwoo, dan berkata, "Bisakah Anda ceritakan pekerjaan Anda?" Jinwoo menjawab,
Aku seorang hunter. Petugas bank cuma terdiam dan berpikir, wajar saja dia memiliki uang lebih dari 1 miliar karena dia seorang hunter. Selepas memperbaruinya, Jinwo pergi ke sekolah adiknya, tetapi sang adik malah pangkling dengan Jinwo karena penampilan yang begitu rapi dan menawan, sampai semua murid yang melihat sang kakak sampai terpana dengan ketampanan Jinwo. Bahkan adiknya berkata, "Wow, ternyata kamu terkenal juga, benar juga kamu tidak memiliki pacar, bagaimana jika aku kenalkan dengan siswi-siswi yang imut?" Jinwo mencubit pipinya dan menjawab, "Jangan mempermainkanku, aku minta maaf," kata sang adik. Jinwo sudah sampai di ruang guru. Dari pertemuannya sang guru menjelaskan nilai dan perilaku sang adik yang baik, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Sang guru bertanya, "Jika adikmu mengasah kemampuannya, apakah kau akan menjadikannya seorang hunter?" Jinwo yang mendengar sangat kaget dan berkata, "Itu tidak akan terjadi." "Sudah kuduga," kata bu guru yang mendengar sambil menghela nafas. Dia menambahkan, "Alasanku menanyaimu karena ada murid mencoba keluar dari sekolah karena ingin menjadi seorang pemburu." Kemudian Jinwo berkata, "Peringkat apakah yang muridmu itu dapatkan?" "Aku dengar dia adalah peringkat terendah, dan dia juga teman dekat dari adikmu. Aku cuma bisa minta tolong darimu agar dia berhenti menjadi pemburu dan mau melanjutkan ke sekolah," kata sang guru. Jinwo yang mendengar sangat kaget. Dia berpikir orang yang disebutkan kemungkinan adalah orang yang mengikuti raid waktu kemarin. Hari sudah sore, Jinwo menunggu di depan sekolah dan pertemuan terjadi dengan siswi yang diceritakan. Walaupun sudah dijelaskan betapa bahayanya, tetapi Han Song-i masih keras kepala dengan pendirian, karena dia juga berpikir karena Jinwo juga seorang rank E, jadi kemungkinan semua perkataannya hanyalah sebuah omong kosong. Tetapi Jinwo juga tidak memaksanya untuk berhenti, tetapi mencoba membantu agar menjadi pemburu yang hebat. Kemudian kita beralih ke bandara, di mana hunter tingkat S Wang Dongsu yang sudah tiba, dan dia dijemput Wu Jinchul. "Lihat siapa ini, lama tidak jumpa," kata Wang Dongsu. Sambil menunduk, Wu Jinchul menjawab, "Sudah sewajarnya pemburu dari divisi pengawasan untuk menyambut dan mengawasi pemburu rank S, dan berapa lama Anda akan tinggal di kota ini?" "Aku tidak berencana menetap terlalu lama, aku akan kembali setelah menyelesaikan beberapa masalah," kata Wang Dongsu. "Apakah itu menyangkut pemburu rank E Sung Jinwo dan pemburu rank D Yo Jinho?" kata Wu Jinchul. Sambil melirik dengan wajah ganasnya dia berkata, "Sesuai perkiraan terhadap pengawas negeri ini, menanyakan sesuatu yang sudah dia tahu, apakah kamu akan menghentikanku?" Wu Jinchul menjawab, "Aku hanya memprediksi terhadap pekerjaanku saja." Dan pertemuan mereka berakhir. Kita beralih ke Sung Jinwo. Dia pergi dengan Han Song-i untuk melatihnya memasuki sebuah dongwon dan dipertemukan dengan ketua Sang Min. Ketika mereka berbincang-bincang, datang seorang hunter yang berkata, "Sudah jam 9, sudahlah mengobrolnya, mari kita mulai memasuki dongwonnya. Kita kesini bukan untuk berpiknik." Jinwo juga berkata, "Siapa dia?" Ketua Sang Min menjawab, "Dia adalah rank A yang bernama Kim Chul dan dia seorang tank. Penyerangan ini terdiri dari 1 rank A, 7 rank B, dan 4 rank C, dengan total 12 orang. Sang asisten juga berkata, "Penyerangan ini akan terasa mudah." Pemburu Sung Jinwo ikut, "Tolong menontonlah dari pinggir-pinggir saja."
Tak lama mereka semua memasuki Dongwon, dan setelah semua hunter sudah di dalam Dongwon yang berwarna biru berubah menjadi merah. Semua yang di luar Dongwon sangat kaget dengan perubahannya, karena tekanan yang sangat besar yang dirasakan. Tak lama kepala Jinwoo bisa keluar dan teriak, "Ketua Ahan, panggil tim penyerang utamamu segera." Sebelum selesai berbicara, Jinwoo kesedot ke dalam yang mengharuskan Tuan Ahan memanggil dari ketua asosiasi karena terdapat perubahan Dongwon yaitu gerbang merah. Setelah ditelepon, ketua asosiasi pun kaget karena jarang perubahan Dongwon di tingkat rank C, dan ketua serikat akan memeriksa sendiri ke lokasi untuk memastikannya. Kita beralih lagi di mana Wang Dongsu bersama Wo Jinchul sedang di perjalanan. "Kalau begitu Anda ingin pergi kemana?" tanya Wo Jinchul. Jawabannya sudah pasti ke Dongwon. "Aku akan menghukumnya dan menemukannya di dalam Dongwon," saut Wang Dongsu. Wo Jinchul berkata, "Bagaimana kamu bisa menemukan Dongwon yang begitu banyak di daerah Korea ini?" Wang Dongsuk menjawab, "Tenang saja, pemburu ranking E, Sung Jinwoo tampaknya baru memasuki sebuah Dongwon." Wo Jinchul menegaskan, "Peraturan di dalam dan di luar Dongwon sangatlah berbeda, kamu pasti sudah tahu." Dengan lirikan yang tajam Wang Dongsuk menjawab, "Apakah aku mengubur mereka atau tidak, itu bukan urusanmu Wo Jinchul." Kemudian kita berpindah di dalam Dongwon, mereka semua sangat terkejut karena gerbangnya juga menghilang. Tak lama serangan yang mendadak muncul, tetapi Jinwoo bisa menangkap busur panah yang akan mengenai siswi tersebut. Tetapi berbeda dari hunter yang lain, mereka terkena busur yang mengenai kepala. Semua merasa sangat panik, tetapi mereka menyadari yang menyerang dari pepohonan, dan Jinwoo juga menyadari jika yang menyerang adalah LVS. Dia juga berpikir, jarak serangan yang jauh sampai Jinwoo sendiri tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka mendapatkan istilah yang cantik seperti elf, bahkan mereka layak mendapatkan istilah lain karena memiliki sifat tanpa ampun saat berburu atau membunuh. Kita berpindah lagi di luar Dongwon, di mana ketua serikat sudah berada di lokasi Dongwon. Ketika menyentuhnya dia bisa menyimpulkan bahwa itu bukan Dongwon ranking C, dan ketua sangat marah karena meminta pertolongan kepada serikat pemburu Korea tidak direspon, sedangkan yang dialaminya Dongwon ranking tinggi. Ketua juga menyimpulkan jika gerbang itu memiliki ranking A atau malah lebih tinggi lagi. Ketua serikat juga menyimpulkan, jika Dongwon ini ranking A, kemungkinan mereka semua sudah dapat dipastikan akan mati, karena penyerangan ini seharusnya membutuhkan 3 hunter ranking A, atau 1 ranking S, itu bisa kemungkinan ada yang selamat. Karyawan pun berkata, kenyataannya ada 2 orang yang bukan anggota kita, dan mereka adalah seorang yang sedang aku incar belakangan ini. Ketua serikat pun kaget dan bertanya, apakah dia memiliki ranking tinggi sekitar A atau ranking B? Tetapi karyawan itu cuma geleng-geleng kepala dan berkata, tidak, bukan ranking S juga, di sini adalah seorang ranking E. Kemudian kita beralih ke dalam pertempuran, di mana banyak hunter yang terkena busur es. Jinwoo menatap ke pohon karena musuh berada di atas, dan dengan gaya si elf yang membuat Jinwoo merasa marah. Dan Hunter Kim Chul berkata, aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang paham di situasi ini, tapi kita berada dalam gerbang merah, kita tidak bisa keluar sampai membunuh bos Dongwon atau kita semua mati baru gerbangnya terbuka. Semua hunter yang mendengar sangat kaget. Jinwoo juga menambahkan,
Ini adalah gerbang khusus yang menghubungkan kita ke dunia lain. Saat kita masuk gerbangnya tertutup dan tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Kim Chul berkata, aku adalah rank A, jadi sudah kuputuskan bahwa aku akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian, tetapi di tempat yang berbahaya ini aku tidak mengatakan bahwa semua akan bisa keluar dengan selamat. Maka dari itu aku akan membentuk tim yang berbeda untuk menyelesaikan Dongwon ini karena terlalu susah mengontrol orang dalam jumlah yang banyak. Jinwo yang mendengar kaget, karena dia tidak mencoba menyelamatkan semua orang, cuma orang tertentu yang dipilih, dan benar saja mereka mulai mendekatinya karena bergantung kepada ranking A, peluang selamat lebih besar. Tetapi Kim Chul juga menolak Hunter yang menurutnya tidak bisa diandalkan. Dia mendorong sampai tersisa 5 orang yang tidak mengikuti Kim Chul. Dalam situasi ini, aku tidak bisa membawa beban denganku, tetapi jika aku bisa mengalahkan bosnya kalian juga bisa selamat, kata Kim Chul. Tetapi Hunter perempuan malah pindah mengikuti Sung Jinwo, dan berbisik di dekat Jinwo. Kim Chul tidak menyadari datangnya panah, tetapi kamu bisa menangkap, dan bisa menyadarinya, kamu bukan seorang rank E bukan. Kemudian kita berpindah keluar Dongwon, di mana ketua serikat dan karyawannya membahas tentang pembangkitan ganda yang dialami Jinwo. Tetapi ketua tidak bisa mempercayainya dan masih berharap Kim Chul yang bisa menyelesaikannya. Karyawan yang mencoba merekrut Jinwo berpikir, seandainya saja ketua bertemu dengan Jinwo secara langsung dia pasti akan paham. Tak lama kemudian ketua departemen pertama Jo Sung Chan muncul, dan berkata, kalian tenang saja. Hasil dari pelatihan Kim Chul sangat mengagumkan, dia pasti bisa menyelesaikan Dongwon ini karena dia tidak kalah dengan Hunter tingkat tinggi, tetapi aku mendengar tadi, kalian mengharapkan pemburu rank E yang telah terbangkitkan bisa menyelesaikannya. Karyawan cuma terdiam dan berpikir, kita lihat saja siapa yang bisa keluar Dongwon dengan selamat. Tak lama mobil pun datang, Wang Dongsu pun turun dan menghampiri mereka semua, dan berkata, apa yang terjadi? Kenapa ketua kuil dari Serikat Harimau Putih berada di sini? Ketua dan semua karyawan serikat pun kaget karena kedatangan Wang Dongsu. Ketua serikat bertanya dengan marah, kenapa kau datang ke Korea? Orang yang seharusnya berada di Amerika Serikat berada di Korea. Wang Dongsu menjawab, apa pemburu bodoh itu masuk di serikatmu? Apa kau yang merekrutnya? Aku membicarakan mengenai bocah ereng itu. Ketua serikat menjawab, apakah maksudmu Sung Jinwo? Dia berpikir bagaimana Wang Dongsu bisa mengenalinya. Tanpa menjawab Wang Dongsu berjalan sambil mendekat dan menyentuh gerbang merah. Kita kembali ke Sung Jinwo, di mana mereka menjadi dua kelompok dan akhirnya berpisah. Jinwo pergi ke dalam hutan bersama temannya. Mereka mengobrol seperti biasa. Tetapi di sisi Kim Chul dia menemukan tanda cakaran beruang. Hunter pun bertanya, sepertinya mereka akan mati diterkam beruang es karena satu orang rank E yang tidak berpengalaman. Mereka memilih hutan tempat tinggalnya. Apa kamu kira rank E itu pernah menerima pelatihan yang sesuai? Kim Chul menjawab, tidak mungkin, dia hanyalah seorang rank E. Tak lama mereka berhenti dan Kim Chul mengangkat kapaknya dan menancapkan tamengnya. Dia berteriak, bersiaplah untuk bertarung. Beruang yang besar menerjang dan menyerang, tetapi bisa diblok dengan tameng yang membuat jari beruang patah sampai meraung kesakitan. Kemudian Kim Chul menghantamkan palunya ke tubuh beruang,
dan mereka semua dengan gampang bisa menyelesaikan pertarungan dengan mudah. Kemudian di situasi Jinwo, mereka masih berjalan, kemudian si cewek pun berkata, kita tidak bisa masuk lebih dalam, karena area ini dipenuhi dengan tanda teritori beruang es, kita harus kembali sekarang sebelum para monster tiba. Jinwo menjawab, jadi kau mengatakan area ini penuh dengan beruang. Itulah alasannya kenapa kita menuju ke dalam hutan. Si cewek pun dengan ngeyel berkata, apa kamu tidak dengar? Apa kamu cari mati? Jinwo dengan santai menjawab, jika ini teritori beruang kita cuman mencemaskan beruang selagi di dalam hutan, bahkan beruang lebih mudah dikalahkan daripada manusia elf yang menyerang kita tadi. Si cewek pun terkejut mendengar penjelasan Jinwo, dia bahkan tidak berpikiran sampai sejauh itu. Karena merasa kedinginan, Jinwo mengeluarkan jaket dari inventory dan membagikan kepada semua timnya, tetapi mereka yang melihat Jinwo bisa mengeluarkan barang begitu banyak membuat mereka kaget, karena sihir spatial itu terbatas hanya 1 atau 2 item yang bisa dikeluarkan, tetapi berbeda dengan Jinwo saat ini, karena bisa mengambil begitu banyak barang. Ketika ingin bertanya, Jinwo memberi isyarat agar semua diam. Dia merasa ada monster yang mendekat dan tak lama beruang meraung ke arah Jinwo, tetapi hunter yang lain malah melindungi Jinwo dari beruang, tetapi Jinwo menariknya ke belakang. Si cewek pun berkata, apa yang kau lakukan? Tak peduli seberapa kuat dirimu, itu masih monster rank tinggi. Jinwo menjawab sambil berjalan, aku akan mengatakan dengan jelas, aku akan berburu monster hanya dengan diriku sendiri. Beruang mulai menyerang, menghantamkan cakarnya ke arah Jinwo, tetapi bisa menghindarinya, bahkan Jinwo melompat ke atas, dan bersiap memukul dengan tinjunya yang mengenai kepala beruang, bahkan dampak serangannya membuat tekanan yang kuat. Semua hunter yang melihat aksi Jinwo sangat kaget, karena Jinwo bisa mengalahkan beruang sebesar itu cuma dengan sekali pukul. Kita beralih di luar Dongwuan, di mana Wang Dongsu dan Ketua Serikat masih menunggu di luar. Aku jauh-jauh datang ke sini malah terhalangi oleh gerbang merah, kata Wang Dongsu. Ketua Serikat berkata, kenapa semua orang mencari Sung Jinwo? Bisnis apa yang ingin kau lakukan dengannya sampai datang ke sini? Itu bukan urusanmu, ini cuma hiburan saja, tetapi gerbang merah adalah situasi yang berbahaya bagi hunter. Aku juga ingin melihat apa yang ada di dalam, tapi ini cukup menyusahkan sampai menunggu gerbangnya terbuka. Kemudian di dalam Dongwuan, tim Jinwo sedang makan-makan daging beruang, bahkan mereka sangat menikmatinya. Tak lama Jinwo pergi karena ingin berlatih walau di dalam Dongwuan, jika tidak dilakukan, maka akan mendapat hukuman, kata Jinwo. Mereka yang mendengar cuma merasa heran dengan perilakunya. Tak lama Jinwo menemukan sebuah gua sarang beruang, dan benar saja tak lama satu persatu mulai berlari menyerang Jinwo. Dia berkata, keluarlah. Bayangan Jinwo berubah dan semakin meluas. Satu persatu prajurit bangkit dari ayangannya sampai puluhan berdiri di belakang. Jinwo berkata, kalian semua tahu misi pertama kalian. Maju bunuh semua sampai tak tersisa. Terus simak kelanjutannya, karena akan kubahas sampai tamat, dan jangan lupa subscribe.